Renungan singkat Jumat 28 Mei 2021, Pekan Biasa ke-8. Bersama saya, Andreas Nanda Kurnia, akan merenungkan dari Injil Markus bab 11 ayat 11 sampai 26. Sesampainya di Yerusalem, ia masuk ke Bait Allah. Di sana ia meninjau semuanya. Tetapi sebab hari sudah hampir malam, ia keluar ke Betania bersama dengan ke-12 muridnya. Keesokan harinya, sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau-kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah ara. Maka katanya kepada pohon itu, "Jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya." Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerusalem. Sesudah Yesus masuk ke Bait Allah, mulailah ia mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman Bait Allah. Meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dibalikannya. Dan ia tidak memperbolehkan orang membawa barang-barang melintasi halaman Bait Allah. Lalu ia mengajar mereka, katanya, "Bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa? Tetapi kamu ini telah menjadikannya sarang penyamun." Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mendengar tentang peristiwa itu, dan mereka berusaha untuk membinasakan dia, sebab mereka takut kepadanya, melihat seluruh orang banyak takjub akan pengajarannya. Menjelang malam mereka keluar lagi dari kota. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi, lalu ia berkata kepada Yesus, "Rabi, lihatlah, pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering." Yesus menjawab mereka, "Percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu." Suster, Bapak, Ibu Guru, dan anak-anak yang terkasih, Injil hari ini mengisahkan beberapa peristiwa yang sekilas tidak memiliki hubungan dan kaitan satu dengan yang lainnya. Namun bila direnungkan peristiwa per peristiwa, sebenarnya memiliki kaitan dan pesan yang cukup mendalam untuk kita terima sebagai orang beriman. Mulai dari peristiwa Yesus mengutuk pohon ara, Yesus mengusir pedagang di Bait Allah, sampai pada pengajaran Yesus kepada murid-muridnya. Dalam rangkaian peristiwa tersebut, sebenarnya ada pesan yang tersirat di dalamnya, yakni tentang buah dari doa dan bagaimana menggunakan tempat untuk berdoa dengan semestinya. Yesus yang mengutuk pohon ara yang tidak berbuah sampai menjadi mati dan kering, sebenarnya mau mengingatkan kepada kita bahwa kita perlu menghasilkan buah. Buah dari apa? Buah dari doa. Mungkin kita bertanya dalam hati, mengapa buah dari doa? Kita perhatikan dalam perikop Injil pada hari ini, khususnya pada bagian yang terakhir, Yesus memberikan pengajaran tentang bagaimana sikap kita dalam berdoa. Yang pertama, kita diajak untuk memiliki sikap percaya kepada Allah. Yesus menjawab mereka, "Percayalah kepada Allah."
Aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Percaya menjadi suatu sikap yang perlu dimiliki oleh kita sebagai orang yang beriman. Dengan sikap percaya kepada Allah, kita telah menyerahkan harapan kita ke dalam penyelenggaraannya. Kemudian yang kedua, di samping sikap percaya, Yesus juga mengingatkan kepada kita, apabila kita berdoa, ampunilah dahulu kesalahan orang lain, supaya Allah mengampuni pula kesalahan-kesalahan kita. Percaya dan mengampuni itulah buah dari doa yang diajarkan oleh Yesus dalam perikop Injil hari ini. Dalam peristiwa yang lain, Yesus mengusir orang yang berdagang di bait Allah karena tidak menjadikan tempat tersebut sebagai tempat untuk berdoa, tetapi justru menggunakannya untuk mencari uang dan harta benda duniawi. Yesus bukan tidak memperbolehkan orang untuk mencari rezeki dengan berjualan, tetapi Yesus memberikan peringatan bahwa bait Allah adalah tempat untuk berdoa, bukan untuk berdagang dan berjualan. Hal itu bisa kita mengerti dari perkataan Yesus. Bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa? Maka kita juga perlu menempatkan diri di mana kita seharusnya melakukan sesuatu, sehingga apa yang kita lakukan sungguh berkenan kepada Allah. Melalui Injil perikop pada hari ini, kita diajak untuk menghasilkan buah dalam doa, yakni sikap percaya dan mengampuni sesama. Berkat Tuhan menyertai kita semua.